kasih Ibu Tina dan Pak Arvin. Terima kasih Oke. waktunya Ibu Kosia selaku fasilitator. Kita lanjut kasus 3, ruang kolaborasi sesi praktek proses coaching dengan model Tirta. Di mana sebagai coach adalah saya sendiri Devi Ruselvi, sebagai coachee adalah Bapak Muhammad Arvin, dan sebagai pengamat adalah Ibu Tina Petrisiana. Untuk kasus 3 yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, inilah percakapan kasus 3. Silakan Bapak Arvin. Assalamualaikum Bu Devi, boleh minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, boleh Pak Arvin? Terima kasih Bu, Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Saya butuh rekan diskusi, karena ada permasalahan yang saya hadapi Bu Devi. Oh iya, silahkan Pak Arvin. Apa ya tujuan dari pembicaraan kita hari ini Pak Arvin? Begini Bu, ada sesuatu yang menganjal di hati saya dan membuat saya merasa tidak nyaman. Apakah Bu Devi bisa membantu saya? Baiklah Pak Arvin, bagaimana saya bisa membantu Pak Arvin? Apa yang menentukan keberhasilan dari pembicaraan kita ini Pak? Saya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Devi, sehingga saya tidak merasa tenang. Masalah apa Pak Arvin? Coba Pak Arvin ceritakan apa yang sedang Pak Arvin rasakan. Begini Bu Devi, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Apa yang menyebabkan Pak Arvin mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kemarin sewaktu supervisi sama Bapak pengawas, saya diingatkan mengenai proses belajar mengajar saya Bu. Oh, proses belajar mengajar yang bagaimana sih Pak Arvin? Kalau boleh saya tahu. Bapak pengawas keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu, bagaimana tanggapan Pak Arvin atas respon pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya memanfaatkan sumber belajar lain dan tetap mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi begitu masalahnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Arvin. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oh begitu. Apa kelebihan yang Pak Arvin rasakan saat Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Ya, kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar, Pak Arvin menggunakan sumber belajar apa ya Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu Devi, seperti video pembelajaran dari YouTube, dan saya juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar Bu Devi. Wah, sebetulnya sudah bagus Pak Arvin. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam eksplorasi materi pelajaran. Apalagi karakter dan tipe belajar murid kan berbeda-beda ya Bu Devi. Ada yang suka ketika kita diminta membaca daripada menonton video pembelajaran.
Ya, saya setuju dengan Pak Arvin. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin bagus. Iya Bu Devi, setelah saya merefleksi diri, saya tahu bahwasanya buku teks juga penting dalam menunjang pembelajaran. Sekarang saya paham maksud Bapak pengawas. Tujuannya agar saya bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu Devi. Iya, Pak Arvin. Saya juga setuju dengan Pak Arvin. Jadi, sekarang apa rencana Pak Arvin untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Dan juga saya akan menemui Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Bu Devi. Iya, bagus Pak Arvin. Apa yang akan Bapak Arvin sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Saya doakan semoga lancar dan berhasil ya, Pak. Lalu, apa komitmen Pak Arvin terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid yang saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Devi. Wah, bagus sekali Pak Arvin. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Lalu, dukungan apa yang Pak Arvin butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Selanjutnya saya akan sering berkolaborasi dengan Bu Ayu, karena kami sama-sama mengajar kelas tinggi, sehingga nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Nah, ini ide bagus Pak Arvin. Semoga masalahnya cepat selesai ya Pak, dan Pak Arvin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih waktunya ya Bu Devi. Terima kasih sudah menjadi rekan diskusi saya. Sekarang saya menjadi lega. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Bu Devi. Amin. Amin, Allahumma amin. Sama-sama ya Pak Arvin. Baik Bu Devi, bel masuk sudah berbunyi. Saya masih ada jam pelajaran lagi. Saya masuk dulu ya Bu Devi. Oke Pak Arvin, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.